Novira. Harga kereta Anda. Sampun. Berat ya? Berat ya? Ya wes. Terima kasih juga kepada peserta diklat yang telah bergabung. Hanya durasi dari SMP Negeri 4 1 Moderator Ibu Mutaidah, presenter Ibu Suminarti, dua-duanya dari SMA Negeri 1 Delik. Dan instruktur Ibu Siti Arif. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon untuk peserta diklat yang dari gabung untuk menonaktifkan mic-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan akan dipandu oleh moderator Ibu Mustaidah. Saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Suharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat Gumun Nusantara, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Sekarang mulai presentasi yang nanti akan dipandu oleh Ibu Suminarsih dengan materi kalor. Sebelum presentasi akan dipresentasikan oleh Ibu Suminarsih, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu dan nanti akan dibuka kembali saat sesi tanya jawab. Masih ada beberapa yang belum mematikan mikrofon. Bapak Ibu, sebelum saya persilahkan Ibu Suminarsih untuk memaparkan materi, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu Suminarsih. Nama Suminarsih, tempat tanggal lahir Kulon Progo, tanggal 23 Maret 1976, S1 Pendidikan Fisika UNS Angkatan 93, menulis beberapa buku fiksi dan non-fiksi. Sudah sekitar 15 buku yang telah diterbitkan. Di antaranya ada cerpen, ada puisi, ada novel, dan ada bahan ajar. Beliau sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Belik sejak tahun 1999. Moto hidup: 1. Pelajari semua dengan ilmu. 2. Berbuat yang terbaik hari ini, jangan risaukan masa depan. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama paparan tentang kalor yang akan dipresentasikan oleh Ibu Suminarsih. Monggo Ibu Suminarsih, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga pada host Ibu Mustaidah juga Ibu Suharti. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Kepala BPJT, juga kepada Bapak Sri Wahono sebagai Ketua Gumun, serta kepada instruktur semua di Diklat Gumun Nusantara ini, terutama kepada instruktur saya Ibu Tiu Arif. Bapak Ibu hebat Nusantara semua, pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran fisika di kelas 11, yaitu pada bab kalor. Sebenarnya kalau bab kalor saya yakin untuk Bapak Ibu semua sudah pernah dengar gitu ya. Di materi kalor, materi fisika sudah dikenal mungkin mulai dari tingkat SD maupun tingkat SMP hingga diperdalam di SMA kelas 11. Kita mulai dari
sini paparan pertama saya dimulai dari tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, hingga sampai nanti ke latihan soal. Kita lihat dulu bagaimana kompetensi yang disyaratkan untuk materi kalor di kelas 11 ini. Langsung kita lihat di kompetensi dasarnya. Jadi yang diharapkan dari kurikulum di SMA kelas 11 adalah bisa menganalisis pengaruh kalor dan perpindahannya, meliputi dari karakteristik thermal suatu bahan, kapasitas, konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Di sini nanti akan saya tinjau tentang indikator apa sih yang akan kita capai dengan pembelajaran kalor hari ini, yaitu yang pertama tentang bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, kemudian tentang proses pertukaran kalor serta perpindahan kalor. Buat akar siswa itu begitu kira apa yang kita paparkan di media sumber hari itu, kita akan diawali dengan sebuah tantangan atau sebuah stimulus untuk siswa. Saya menggunakan gambaran bagaimana ketika kita itu menginginkan agar benda itu bentuknya menjadi berbeda. Kita katakan dengan ketika kita satu gelas air panas, ingin agar suhunya lebih dingin, kemudian lalu disediakan dengan seperti air dingin. Ini sebenarnya sesuatu yang biasa dijumpai kita di rumah, misalkan sedang memasak, terutama kalau kita sedang masak jelly gitu ya, bukan dalam kondisi panas, biar cepat dingin, maka kita sediakan air di bak. Air yang dingin nanti kita masukkan, maka secara perlahan suhu jelly yang di dalam bak kecil tadi akan menjadi lebih cepat dingin. Itu fenomena yang sangat berhubungan dengan kalor. Walaupun mungkin yang namanya kalor sendiri adalah sebuah istilah yang tidak familiar dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau materi kalor dia akan berhubungan dengan materi suhu. Jadi pasti siswa sudah tahu tentang apa itu suhu. Ya, suhu yang diartikan sebagai tingkat panas dinginnya suatu benda. Tentang kalor sendiri itu apa? Kalau tadi dari hal yang digambarkan tadi, ternyata air yang panas akan bisa menjadi lebih dingin ketika dia dimasukkan ke bak yang dengan air dingin. Di situ berarti ada sesuatu yang berbeda, yang berpindah dari air panas ke air dingin. Ketika kita pegang air yang di dalam bak tadi, yang bak besar, oh ternyata airnya akan menjadi lebih hangat dibanding air yang tadi dingin. Ternyata ada air panasnya melepaskan panasnya, air dinginnya menerima panas dari air panas tadi. Nah, di situ kita juga simpulkan bahwa pengertian kalor adalah energi yang berpindah. Jadi berpindah otomatis dari suhu yang panas menuju suhu yang dingin. Kemudian secara kapasitas yang perlu kita ketahui atau siswa belajar pada bab kalor itu, selain dari sisi kalor di dalam fisika disimpulkan dengan huruf Q, dan satuannya adalah Joule. Kemudian mereka juga di tingkat sebelumnya SMP itu sudah mengenal ada istilah kalor jenis, ada istilah kapasitor kalor. Kita ulas lagi, apa sih kalor jenis itu? Nah, dari kata jenis itu pada artinya bergantung pada benda atau sistemnya sendiri. Maka di situ merupakan sifat khas suatu zat agar menunjukkan kemampuan menyerap kalornya. Maka setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda pula. Nah, di situ bisa kita lihat kalor jenis bisa didapat dari besarnya kalor, nanti dibagi dengan massa dan juga perubahan suhu atau perbedaan suhu yang disimbolkan dengan delta T. Kemudian kalau massa disimbolkan dengan M, sehingga massa benda dan juga perubahan suhu itu mempengaruhi besarnya kalor jenis. Tapi kadang tidak semua benda itu yang diketahui kalor jenisnya. Ada yang menyebutkan kalau massa dengan kalor jenis itu merupakan satu kesatuan.
yang disebut dengan kapasitas kalor. Nah, kalau kalor jenis tadi disimbolkan dengan huruf C-nya C kecil, di sini kapasitas kalor dengan huruf C besar. Sehingga hubungan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor, C besar akan sama dengan massa dikalikan kalor jenis, atau C besar sama dengan M dikalikan C kecil. Nah, biasanya kalau dalam soal itu yang punya besarnya kapasitas kalor, misalnya namanya wadahnya ketika kita dipercepat di lab, di laboratorium, itu kan menggunakan ada air dingin, kemudian atau dimasukkan sebuah benda yang panas, diwadahi dengan wadahnya, namanya misalkan bejananya nanti dia memiliki kapasitas kalor, sedangkan air punya kalor jenis. Benda yang kita masukkan ke dalam air dingin itu juga punya kalor jenis. Nah, kemudian tadi ada proses air dingin menjadi tambah panas, air panas menjadi tambah dingin. Di situ ada namanya proses pertukaran kalor. Jadi ada kalor yang berpindah dari suhu benda yang panas nanti dia menjadi lebih dingin, yang dingin menjadi lebih panas. Peristiwa ini dipelajari pertama oleh ilmuwan namanya Joseph Black, sehingga pertukaran kalor sering disebut dengan istilah massa Black, di mana kalor yang diterima oleh benda akan sama dengan kalor yang dilepas. Itu dengan syarat apabila tidak ada kehilangan kalor ke udara sekitar. Jadi kadang kan ketika sebuah peristiwa di kehidupan itu tidak seluruh kalor yang diserap menjadi kalor yang diterima, bisa berubah menjadi panas, menjadi bunyi, sehingga ada pengulangan di realitanya. Kemudian selain itu juga ada perubahan wujud. Kita gambarkan saja, kita bayangkan saja dengan ketika kita punya sebongkah es ya. Suatu es itu kan awalnya bentuknya semakin benda padat. Nah, ketika kita panaskan bagi batu es tadi, dia lama-lama akan semakin tinggi suhunya. Ketika awalnya kok suhunya dalam posisi minus, lama-lama akan menjadi suhu tertingginya es batu itu adalah 0 derajat. Pada saat dia sudah paling di 0 derajat, masih dipanaskan, maka akan terjadi perubahan wujud yang tadinya padat menjadi air. Kita panaskan terus, yang cair akan menjadi uap. Nah, itu namanya peristiwa perubahan wujud. Pada saat benda itu naik suhunya, nah, itu akan terjadi kalor. Demikian juga dengan saat benda padat atau saat es melebur menjadi cair, juga akan menimbulkan kalor yang disebut dengan istilah kalor lebur. Nah, maka di situ ada namanya kalor laten yang menimbulkan misalnya kalor lebur atau kalor beku, sehingga besarnya kalor Q yang tadi bisa sama dengan M, C, delta T bisa berubah menjadi I sama dengan M kali L. Artinya saat benda itu berubah wujudnya, berarti benda tidak mengalami perubahan suhu. Dia hanya ada kalor latennya atau kalor leburnya. Nah, kemudian untuk materi berikutnya adalah ternyata kalor itu bisa berpindah. Sekarang ini misalkan kita contohkan, di situ ada gambar orang yang menyetrika itu ya. Menyetrika itu tentu kan permukaan setrika itu bawahnya panas. Panas dari mana? Oh, panasnya berasal dari listrik. Kenapa kok dia jadi panas? Ternyata bahan di bawah setrika itu beda dengan bahan yang kita pegang. Bahan yang kita pegang itu bahannya dari plastik atau mungkin bahan-bahan yang tidak bisa mengantarkan kalor, sedangkan bahan yang di bawah bisa dari aluminium, tembaga yang nanti bisa kita manfaatkan. Atau di sampingnya, di samping gambar itu ada juga gambar rebus, ya, sedang merebus air ya. Nah, peristiwa merebus air itu peristiwa perbedaan kalor yang ada yang kalornya dari sisi apinya ke dalam pancinya sehingga pancinya panas. Ada juga air dalam panci yang dingin dia juga akan
lebih panas sehingga perubahan juga dia juga ketika kita berdiri atau duduk di dekat perapian. Jadi ini kan saya ngambil gambarnya, gambar masak air tapi di pegunungan. Jadi kalau misalkan kita sedang camping di gunung untuk menghangatkan tubuh, kita sama-sama berdiri di sekitar api unggun. Di situ juga ada perpindahan kalor dari api unggunnya ke tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi lebih hangat. Nah, kita lihat apa sih cara-cara dari perbedaan kalor. Yang ada 3 cara. Yang pertama, konduksi. Saya yakin Bapak Ibu hebat semua sudah mendengar istilah ada bahan isolator, ada bahan konduktor. Bahan isolator itu berarti yang tidak menghantarkan kalor. Kalau konduktor yang menghantarkan kalor. Maka kalau yang namanya perbedaan konduksi berarti perpindahan kalor itu yang disertai dengan atau tidak disertai dengan penghantarnya. Contohnya apa? Berarti pada benda-benda yang konduktor. Konduktor itu biasanya terjadi pada logam. Ya bisa dicontohkan gampangnya kalau kita megang apa itu logam ya, logam untuk pipa yang panjang ya, pipa yang panjang. Nah yang satu misalkan dipegang saya, satu dipegang bungkus Aidah gitu ya, bungkus Aidahnya iseng, ternyata yang dia pegang itu ditaruh di atau dikasih di api ya. Saya nggak tahu ternyata bungkus tadi iseng, ternyata saya pegang ujung ya, saya pegang juga itu panas. Kenapa? Oh, karena tadi panas dari ujungnya yang dipegang bungkus Aidah, saya pegang kalornya ikut berpindah secara konduktif. Kemudian yang kedua, konveksi. Kalau ini perpindahannya disertai oleh partikelnya. Nah, kalau dalam gambar tadi yang terjadi konveksi yang mana? Yaitu air di dalam tangki itu ya. Itu kan dia kan partikel-partikelnya ikut berpindah. Kalau konveksi itu ada namanya konveksi alamiah, ada konveksi buatan. Kok bisa dibuat? Ini gimana? Misalkan ketika kita di rumah kan ada namanya ventilasi udara. Bagaimana agar udaranya berganti? Kita tinggal buka jendela, kita tinggal buka pintu. Tapi ada juga yang tidak perlu dibuka, bisa berganti gimana? Dengan cara dipasang kipas angin. Nah itu berarti angin yang tadi hanya dibuatkan tataan seperti kipas angin. Nah sedangkan yang ketiga adalah radiasi. Itu artinya pancaran. Kalau kamu adalah contohnya sinar matahari bisa sampai ke bumi itu melalui radiasi. Kenapa kok radiasi? Nah, karena yang namanya sinar matahari itu termasuk jenis gelombang elektromagnetik. Nah, saya yakin Bapak Ibu Nusantara tahu ya gelombang elektromagnetik itu apa sih? Gelombang yang tidak perlu perantara. Jadi kalau sinar matahari itu sampai ke bumi itu tidak perlu menggunakan perantara, tidak ada mediumnya, sudah sampai. Beda dengan ini ya. Jadi kalau yang sekarang sedang kita lakukan adalah komunikasi dengan suara. Kalau suara itu kalau tidak ada mediumnya tidak akan bisa sampai ke telinga pendengar. Baik itu mediumnya berbahasa padat, misalkan baru kali ini kita menggunakan sistem kabel bisa, atau kita menggunakan sistem jaringan, atau kita menggunakan udara yang mengantarkan suara kita. Beda dengan cahaya yang termasuk gelombang elektromagnetik. Kemudian dalam radiasi nanti dikenal istilah ada benda yang memiliki sifat terbaik dalam menghantarkan kalor adalah namanya benda hitam sempurna. Jadi kalau benda hitam sempurna itu bisa menghantarkan kalor terbaik, bisa menyerap kalor terbaik. Nah itu kan tentang materi-materi pada zat radiasi kalor ya. Jadi kalor itu nanti ada besaran kalor adalah ada kalor jenis, kapasitas kalor, ada masanya, ada perubahan suhunya. Kemudian mengenal istilah ada pertukaran kalor, aktivitas Planck. Kemudian kalor bisa berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Sekarang coba kita lihat bagaimana hasil penyerapan materi yang sudah dilakukan dengan cara melihat latihan soal di sini.
Nih, coba ini Bu Mustaidah, Bu Sularti. Ada soal yang pertama di situ. Perpindahan kalor konveksi. Coba jawabannya yang mana ini? Coba Bu Mustaidah. Perpindahan kalor konveksi adalah kalor yang tidak disertai dengan benar. Kalor yang disertai dengan benar berarti antara. Aduh, ini fisika saya kurang menguasai ya. Mudah-mudahan jawaban saya benar. B ya. Oke, kita bukan B. Oh iya, ternyata Alhamdulillah. dengan baik. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Dicoba Bu Suwarti. Gimana nih? Contohnya konveksi paksaan yang mana nih? Nah, Bu Suwarti mau pilih aja yang mana Bu Suwarti? Apa? Oh iya, di Bu Suwarti layarnya putih ya. Oh iya, coba tinggal. Terus Anda dulu, Ibu mau milih A sampai E, milihnya yang mana? Milihnya yang mana? Ya. Apa? B. Oh, jadi. Nah, kalau berikutnya memang ini soalnya soal hitungan ya Bapak Ibu. Kalau tidak pakai kertas ore-orean ya nanti agak sulit. Kita acak aja, misalkan saya jawabnya acak misalnya, oh ternyata jawabannya salah. Jadi memang harus memerlukan perhitungan yang lumayan agak lama begitu. Ini juga nomor 4 juga harus dihitung dulu. Kalau saya tanya Bu Mus nanti kasihan tidak nyari ore-orean ya Bu Mus ya. Iya Bu. Nih, coba aja di karena aja Ibu mau jawab apa udah. Yang E ya. Yang E, oke. Oh ternyata jawabannya salah, Anda belum beruntung. Ini yang terakhir nih, yang terakhir cukup gampang ini. Itu ada fenomena bagaimana ketika sedang berkemah ya, anak-anak pramuka itu sedang berkemah di lapangan. Nah, pakai tenda. Ternyata kan kalau siang lagi panas, pakai tenda masuk tenda itu rasanya sangat panas begitu ya. Nah, ini sebabnya karena apa gitu. Nah, ini jawabannya yang mana ya Bapak Ibu ya? Ini saya yakin Bapak Ibu semua pernah berada di tanah lapang dengan tenda, kemudian siang-siang masuk. Rasanya sangat panas sekali. Kenapa kok bisa panas? Ini peristiwa yang mana ini? Jawabannya apa? Tetap Bu Suwarti, Bu Mus bisa mewakili. Mau pilih yang mana? Yang D ya, perputaran kalor secara konveksi yang terjadi dalam tenda. Oh iya, betul sekali jawabannya. Tadi berapa ini hanya saya yang memberi contoh soal saja ya. Tuh Bapak Ibu semua, apa yang bisa saya paparkan pada siang hari ini? Barangkali ada pertanyaan, nanti silahkan bisa ditanyakan. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Gumun, peserta Dikdar Gumun yang saya hormati, demikian paparan materi dari Ibu Suminarsih tentang kalor. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan yang saya terima dari chat ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Emi Fauziati. Ibu Emi mau dibacakan apa mau membaca sendiri? Menyampaikan sendiri Ibu? Dibacakan aja Bu. Oke, siap. Dari pertanyaan dari Ibu Emi, Ibu Suminarsi. Yang pertama, bagaimana kiat mempelajari pelajaran fisika secara mudah? Monggo Bu Asi. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Emi. Sebenarnya kalau mudah apa tidak, saya itu begini, ke anak-anak selalu bilang begini, kalian itu nggak harus suka kok dengan suatu pelajaran. Jadi kenapa nggak harus suka Bu? Suka kan belum tentu menjamin kalian bisa, tapi apa yang penting kalian berusaha untuk bisa walaupun tidak suka. Nanti kalau saya tanya kalian suka nggak dengan fisika, yang jawab suka cuma beberapa. Jadi yang penting ada usaha untuk bisa gitu.
Dan yang pertama perlu dibalik itu konsepnya dulu. Kita buat agar konsep fisika itu tertanam dalam diri siswa dulu. Jadi kamu tuh belajar fisika dengan cuman bayangkan bahwa fisika itu hitungannya angel, tapi lihat fenomena fisika yang ada di sekitar kalian, tertanam dalam otak kalian. Oh iya, kalau konsep suhu ada di sini, kalau ada di sini, saat kita menggunakan gadget itu pengaruhnya ada apa sih di tubuh? Ada gelombang elektromagnetik, ada pertemuan IT-nya, ada yang namanya nanti di GPS untuk apa, ada berikutnya fenomena tadi kita angkat dan siswa, dan kita udah terlalu suka loh kalian, tapi yang namanya harus berusaha untuk bisa. Nah, kalau kalian ada usaha untuk bisa, syukur-syukur nanti bisa menjadi suka. Dan tentunya memang ada juga yang harus dilatih untuk bisa terampil dalam mengerjakan soal dalam hal hitungan. Tapi yang pertama tadi harus konsep fisikanya sendiri. Jadi jangan dibayangkan fisika itu adalah ilmu hitungan. Fisika itu ilmu alam yang ada di sekitar kita. Kita jumpai setiap hari. Kita jalan saja pakai ada fisikanya. Oh iya, saya jalan ada fisikanya. Oh saya berbicara ini ada suaranya. Suara kenapa kok ada suara ada ini? Konsep-konsep tadi kita kenangkan dalam pikiran anak-anak. Jadi jangan juga itu angin gitu mas. Itu hati-hati sebetulnya nih. Demikian Bu Emi. Demikian Bu Emi. Iya. Untuk soal yang kedua dari Ibu Tewo Ari. Ibu Tewo mau saya bacakan soalnya. Saya bacakan G. Kalau cuaca panas terus, kipas-kipas, kemudian terasa dingin, itu apa termasuk perpindahan kalor? Monggo Bu Asih, silahkan dijawab. Nah ya tadi kan sudah ada yang namanya perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, salah satu contoh konveksi adalah perpindahan atau pertukaran kalor antara dalam ruangan dengan luar ruangan. Bisa dengan cara alami dan paksaan. Berarti kalau kayak kipas itu adalah dengan cara buatan atau paksaan. Jadi perpindahan kalornya namanya perpindahan kalor konveksi buatan. Bu Tiwu Ari. Demikian Bu Tiwu. Semoga puas ya dengan jawaban Bu Asih. Oke, pertanyaan yang ketiga Bu Asih datang dari Bu Nurul Masyito. Saya bacakan G, Bu Nurul. Apakah ada benda hitam sempurna? Mohon jawabannya Bu Asih. Oke, mengenai fenomena di Bu Nurul, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak, sesuatu yang sempurna itu adalah idealisme untuk kita bisa mempelajari hal menjadi lebih mudah. Pada realitanya, sesuatu yang sempurna itu secara real tidak ada. Karena benda hitam sempurna itu dibayangkan kita membuat sebuah kotak itu gelap, dibentuk kecil, sangat sulit membuat benda hitam sempurna. Jadi mungkin kalau fenomena alam adalah kayak kalau black hole ya yang di pelajaran ruang angkasa itu merupakan benda hitam sempurna. Itu secara realita sesuatu yang sempurna itu tidak bisa dapati. Tapi setiap belajar fisika pasti kita ngambilnya dari yang sempurna, yang ideal, baru muncul sebuah persamaan realnya, sesuatunya mungkin mendekati sempurna. Begitu Bu Nurul. Ya, Bu Nurul, sudah puas nggih jawabannya nggih? Ya, pertanyaan berikutnya monggo. Barangkali ada yang mau tanya lagi secara langsung. Masih ada sesi tanya jawab, monggo. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, terima kasih semua perhatian dari Bapak, Ibu, Ibu, saudara semua. Demikian tadi presentasi dari saya dan jawaban dari saya. Barangkali ada kurang lebihnya, itu saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya simpulkan materi pada
siang hari ini bahwa kalor merupakan peristiwa yang akrab dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan panas dan cara perpindahannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung di room kami, dan mohon kepada Ibu Tiwu untuk tidak keluar dulu dari room ini. Nanti mohon untuk memberikan saran dan kritiknya. Bapak Ibu serta Diklat Kumun yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suminarsih yang sudah memaparkan materinya tentang kalor. Dan saya mohon maaf apabila selama saya memandu kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang kurang tepat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke host. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ostaja yang tengah memandu jalannya kon yang disampaikan oleh Ibu Suminasih. Selanjutnya ulasan atau masukan dari instruktur kami Ibu Tiwu Ari. Monggo Ibu Tiwu Ari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih dan selamat kepada Bu Suminarsih ya, sudah presentasi dalam Vikon ini. Agak sedikit lebih lega saya kira setelah berkutat dengan membuat SAC. SAC-nya bagus tadi, sangat komunikatif sekali dan bisa langsung applicable ke siswa, bisa langsung dikirim ke siswa dan siswa bisa mempelajari itu, terutama dalam situasi yang masih kita kena pandemi COVID ini. Jadi ya itulah salah satu tujuan kami di Kumun, memberikan pelatihan SAC karena biar kita bisa membuat satu materi yang menarik, bisa kita kirim ke siswa dan siswa bisa membaca gitu, seperti itu. Saya kira itu saja, tidak ada kritik atau apa, semuanya berjalan lancar mulai tadi, semuanya bagus, dengan baik. Terima kasih Bu Suhati sebagai hostnya. Hanya suaranya tadi masih terdengar kecil nih ya. Terus kemudian Bu Asif, presenter, dan Bu Mustada sebagai moderator. Terima kasih sekali lagi atas lancarnya Vikon pada siang. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya di Vikonnya Bu Suminarsih. Saya kira itu aja Bu Suhati, terima kasih. Terima kasih Bu Tiwu. Terima kasih Bu Tiwu. Bapak Ibu peserta debat dari implementasi presentasi hasil pembuatan pembelajaran dengan aplikasi SAC yang telah disampaikan oleh Nasir. Saya selaku host mohon maaf jika ada kekurangan yang menyebabkan ketidaknyamanan Bapak Ibu dalam mengikuti Vikon ini. Mari Bapak Ibu kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.